Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Mohon maaf, Bu Guru baru membuat video pembahasan soal PAS Bahasa Inggris. Dan soal-soal ini Bu Guru ambil dari soal-soal PAS tahun lalu. Semoga nanti bisa dijadikan sebagai acuan untuk belajar kalian, di mana soal-soal ini mengacu pada soal-soal AKM ya anak-anak ya. Di sini kita akan membahas soal-soal terkait materi congratulation, agreement, and disagreement. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Siti has just called the first prize in the backyard race to celebrate Indonesia Independence Day. Benny congratulates her. What does Benny say to congratulate Siti? Di sini ada percakapan atau dialog antara Benny dan Siti. Nah, di sini Benny akan mengungkapkan kepada Siti. Nah, ungkapan dalam bahasa Inggris namanya adalah expression. Masih ingatkah kalian semuanya? Jika ada satu expression atau ungkapan, maka akan dibutuhkan sebuah apa? Ya, betul sekali. Akan membutuhkan suatu respons atau balasan. Nah, di sini balasan atau respons Siti kepada Benny adalah thank you. Nah, kita lihat kira-kira apa sih yang akan Benny ungkapkan kepada Siti? Dilihat pada statement di atas kita lihat bahwa Siti mendapatkan juara pertama di lomba backyard. Nah, kira-kira ungkapan yang akan disampaikan oleh Benny yaitu baik sekali, yaitu congratulations Siti, yaitu memberikan ucapan atau ungkapan selamat kepada Siti. So the answer is C. Oke. Ya, kita ke soal selanjutnya. Nah, di sini ada dialog lagi, yaitu antara Dayu dan Udin. Nah, sebelum kita jawab soal dari nomor 2, yuk kita pahami dulu isi dari dialog tersebut. Dayu mengatakan, "Who won the football match yesterday?" Udin menjawab, "Our team did. We won 2-1. Dayu mengatakan, "Well done." Nah, titik-titik di sini yang akan kita isi sama-sama. Ya. Kemudian Udin, "Thank you." Ini adalah responnya. Coba kita ingat kembali pada soal nomor 2 ya. Mana yang namanya expression dan mana yang namanya respon. Nah, di sini yang namanya expression adalah yang Dayu ya, yang well done. Ini adalah expression atau ungkapan. Nah, kemudian di situ ada balasan dari Udin yaitu thank you. Ya, ini namanya adalah respon. Oke, nah kalau misalnya kita lihat di sini, kira-kira lanjutan dari kata well done, ya, kira-kira apa? Wow, pekerjaan yang baik. Wow, hasil yang baik nih, hasil yang bagus. Kira-kira di belakangnya apa? Nah, apabila menjumpai soal seperti ini, kita bisa menganalisis dari optionnya atau ABCD-nya. Kita lihat yang pertama, yang A. I'm glad to hear that. Ya, saya senang mendengarnya. Kemudian yang B, that's too bad. Nah, kita lihat keywordnya. Di sini ada kata bad, too bad, jelek sekali. Loh, kok jelek sekali? Menang kok jelek sekali? It's impossible. Tidak mungkin ya. Kemudian yang C, I'm sorry. Kok I'm sorry? Itu tidak make sense atau tidak cocok. Nah, kemudian yang D, you're welcome. You're welcome itu adalah respon untuk thank you. Ya, jadi yang B, C, D itu tidak mungkin jika diisikan setelah well done. So the answer is A. Oke, kita ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 3. Di sini ada dialog
dialog antara Edo dan Lia. Ya, seperti biasa kita pahami dulu isinya. Edo mengatakan, "Happy birthday, Lia." Lia menjawab, "Thank you, Edo. You are the first who congratulate me." Edo menjawab, "Wow, really? Here's a little pistol for you. I hope you like it." Nah, kemudian Lia menjawab, "Thank you very much. You are really my best friend." Nah, pertanyaannya adalah, why does Edo give Lia a present? Nah, apabila kita melihat soal seperti ini, maka kita lihat ya expression dan responnya. Ya, seperti biasa, di sini kira-kira expressionnya yang mana? Yang namanya expression itu bisa congratulation, bisa thankful, bisa agreement, disagreement. Ya, yang namanya expression atau ungkapan itu banyak sekali. Intinya, yang perlu kalian ingat adalah jika ada expression, maka akan timbul yang namanya response. Ya. Nah, di sini jawaban yang paling tepat yang mana? Coba kita analisis optionnya. Yang pertama, yang A, because Lia likes present. Nah, karena Lia suka apa? Hadiah kayak gitu. Nah, tidak ya. Oke, yang B, because today is birthday. Di sini kita lihat siapa yang ulang tahun, ya. Di sini Edo yang memberikan ucapan ulang tahun kepada siapa? Kepada Lia. Berarti yang ulang tahun adalah Lia, bukan Edo. Bukan Dayu. Ya. Oke, nah kita lihat yang B itu tidak mungkin ya, apalagi Dayu di sini tidak ada kata-kata Dayu, ya. Kemudian yang C, because Edo has a lot of money. Karena Edo mempunyai banyak uang. Mana yang menunjukkan Edo mempunyai banyak uang? Ya, oke, itu tidak mungkin ya kalau dijadikan sebagai jawaban. Kemudian yang D, because Lia is celebrating her birthday today. Oke, is it true? Of course. Ya, kita lihat keywordnya. Keywordnya yang mana? Kok tahu kalau Lia itu adalah yang ulang tahun? Karena dari Edo, yaitu memberikan ucapan ulang tahun kepada Lia. Jadi sudah pasti yang ulang tahun siapa? Lia. Okay, so the answer is D. Oke, kita menuju ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Ya. Nah, jika kita menjumpai soal yang berupa bacaan, maka jangan membaca bacaannya dulu. Lebih baik kita membaca soalnya dulu. Yang dibutuhkan itu apa sih? Seperti itu, ya. Nah, di sini kita lihat soal nomor 4. The text above shows that. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Nah, di atas di situ ada ucapan selamat dari siapa dan untuk siapa kira-kira. Ya, kita bahas sama-sama ya. Pada ucapan selamat tersebut kita lihat atau kita baca dulu. Dear Arthur, congratulations. Ever since I heard about your success as the first winner of singer contest of FLS2N, I know how long and how hard you practiced. We are all very proud of you. We wish you all the best in pursuing your dream to be a popular singer someday. Rudy, Chairperson of Class 9A. Nah, please brush up tentang siapa pengirim dan siapa penerimanya pada greeting card, pada letter, pada congratulations ya. Biasanya yang ada di bawah itu adalah siapa? Ya, betul sekali, yang di bawah itu adalah pengirimnya, dan yang di atas yang disapa itu biasanya adalah yang dituju atau penerimanya. Nah, kalau dilihat dari situ kita tahu dong ya, kira-kira siapa sih penerimanya dan siapa pengirimnya. Oke, pengirimnya siapa? Ya, betul sekali, pengirimnya adalah Rudy ya.
dan penerimanya itu adalah Esther. Nah, kalau misalnya sudah tahu, yuk kita bahas soal pada nomor 4 ini. Nah, ingat ya, jangan pernah putus asa ketika kita menghadapi soal. Apalagi soalnya adalah bahasa Inggris. Sebenarnya kita bisa menjumpai atau kita dapat menemukan jawaban, yaitu dengan cara mencari keyword atau kata kunci. Nah, di soal tersebut, coba kita lihat jawaban atau option yang disediakan. The Richard is one of the contestants. Nah, the Richard ini adalah seorang kontestan atau peserta dari lomba apa? Coba di atas. Ya betul, di atas adalah lomba singing atau lomba menyanyi. Ya, apakah the Richard ini adalah seorang kontestan? Tentu saja bukan, ya. Oke, kemudian kita lihat yang option B. Esther is the best student. Apakah betul Esther ini adalah the best student atau siswa yang terbaik? Nah, pada ucapan selamat yang disampaikan oleh Rudy di sini bukan berarti Esther ini adalah siswa yang terbaik ya, tetapi lebih spesifik atau lebih khusus lagi. Di sini ada keyword yaitu singing. Ya, winner of singing. Oh, berarti pemenang lomba menyanyi. Nah, dari situ sudah ketahuan dong jawabannya itu apa? Ya. Oke, nah kita sudah tahu bahwa Esther itu adalah pesertanya atau kontestannya. Ya. So the answer is C. Oke, good. Ya, bagus sekali. Sekarang kita menuju ke soal yang nomor 5. Di situ ada XY dialog ya. Nah, saya bacakan dulu soalnya. The underlined sentence is the expressions of. Nah, ingat ya, underlined itu apa? Underlined itu adalah garis bawah. Jadi silakan langsung menuju ke apa sih yang di garis bawah? Ya, di situ yang di garis bawah itu adalah I wish your family can fix this soon. Ya. Nah, kita coba baca dulu isi dari dialog tersebut ya. What's going on? You look sad. My father has a debt, a very big debt, and we must pay it next week. X menjawab, oh my god, I wish your family can fix this soon. Kemudian Y itu menjawab, thank you. Kayak gitu. Nah, di sini pada soal yang diminta adalah yang di garis bawah. Itu termasuk expression apa? Ingat ya, expression itu adalah ungkapan. Ya, kira-kira ungkapan apa? Nah, di sini untuk mengetahui itu adalah ungkapan apa, mudah sekali. Caranya adalah dengan keyword. Di sini keywordnya yang mana? Atau kata kuncinya yang mana? Kata kuncinya adalah kata wish. Nah, berarti sudah tentu dong. Oke, kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah C. Oke. Nah, di sini intinya untuk yang asking ya. Kadang asking for, kadang asking ini adalah artinya meminta. Kalau giving adalah memberi. Ya, biasanya pada suatu expression itu biasanya ada istilah asking for, kemudian giving, kemudian showing ya, seperti pada jawaban yang D itu adalah showing agreement. Showing agreement maksudnya adalah menunjukkan persetujuan ya, atau setuju kayak gitu ya. Ini adalah istilah-istilah yang biasanya ada pada expression atau ungkapan. Oke, semoga dapat dimengerti ya. Nah, kita menuju ke soal selanjutnya. Nah, untuk soal tidak berurutan ya, karena seperti yang saya katakan, soal diambil dari soal PAS tahun yang lalu. Jadi saya menyesuaikan soal di sini dengan materi
yang dibahas di video ini. Kebetulan di video ini topik atau materinya adalah tentang congratulation, agreement, and disagreement. Ya, oke, langsung saja kita ke nomor selanjutnya. Di situ ada dialog antara Risti dan Diana. Ya, Risti mengatakan, Diana, I think Dina is responsible for this matter. Diana menjawab, well, I don't think so. From the dialogue, we may assume that. Nah, apabila ada soal yang berupa dialog ataupun teks, maka sebetulnya cara tips trik untuk mengerjakan silakan dibaca dulu soalnya. Kemudian kira-kira soal itu yang diminta itu apa? Apa sih pertanyaannya? Kayak gitu. Nah, setelah itu nanti baru menuju ke soal yang dimaksud, ya. Nah, kita lihat di sini pada option itu kebetulan Diana semua. Nah, karena Diana semua, maka kita langsung fokus ke Diana, ya. Diana di situ menyampaikan I don't think so. Ini adalah keywordnya atau kata kuncinya, ya. I don't think so itu berarti menunjukkan tidak setuju. Saya kira tidak demikian. Nah, itu berarti tidak setuju. Maka dari itu kita tahu dong ya, berarti jawaban yang paling tepat itu yang mana, ya. So the best answer is yang B, ya. Dimana B itu adalah Diana disagrees with Risti. Ya, Risti mengatakan demikian, tetapi Diana tidak setuju dengan perkataan Risti, ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu nomor 9. Ada percakapan antara Eko dan Yurike. Eko mengatakan, I think all farmers in Indonesia need tractors to cultivate their land. Yurike menjawab bla bla bla. Nah, kira-kira apa isi dari titik-titik tersebut, ya? Because some of them still use a traditional farming tools. Nah, kalau misalnya menjumpai soal seperti ini, langsung coba analisis, ya, analisis dari dialog tersebut. Di sini ada kata apa? Keywordnya adalah need tractors, ya, need tractors. Membutuhkan traktor kayak gitu, dimana traktor itu kan mesin, ya. Kemudian keyword yang kedua itu adalah still use a traditional, menggunakan alat-alat tradisional, ya. Di sini ada kata because some of them still use a traditional farming tools, ya, dimana mereka itu masih menggunakan alat-alat pertanian tradisional kayak gitu, ya. Maka jawaban yang paling tepat kira-kira apa, ya? Ungkapan dari Eko atau statement pernyataan dari Eko, ya, itu disetujui oleh Yurike atau tidak, ya. Nah, kita lihat sepertinya setuju. Kenapa? Karena di sini because some of them still use a traditional farming tools. Otomatis pernyataan dari Eko ini itu seide atau disetujui oleh Yurike, ya. So the best answer is B, ya. I agree. Okay, for the next number, di situ kita baca dulu, ya. Your friend says, let us go to the movie, and you think it's a small good idea. You say, bla 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 bla. Ingat ya, agreement itu apa, disagreement itu apa. Agreement itu adalah persetujuan, disagreement itu adalah tidak atau bukan persetujuan, ya. Nah, kalau misalnya ada kata-kata seperti ini, kira-kira jawabannya apa ya? Nah, keywordnya ada di you think it's a good idea. Berarti otomatis kan setuju, ya kan? Your friend says, let us go to the movie. Yuk, kita nonton yuk. Kayak gitu. Kemudian kamu atau kalian itu memberikan ide atau sepaham atau seide dengan teman kamu, ya. Yuk, kayak gitu. Ya, itu ide yang bagus. Oh, berarti kan tandanya kamu itu setuju sama teman kamu. Ya, berarti
Nah, ini adalah soal berikutnya. Nah, kan tidak berurutan. Oke, tidak masalah ya. Nah, anak-anak bisa melihat tipe soal yang disediakan di nomor 16 dan 17 tersebut ya. Sesuai dengan apa yang saya katakan di awal, bahwa untuk soal-soal bahasa Inggris dan soal-soal mapel yang lain itu mengacu pada soal-soal AKM ya, dimana soal-soal AKM itu ada beberapa tipe soal ya. Ada yang jawaban satu tunggal ya, satu atau tunggal itu sama ya, jawaban tunggal. Kemudian true false itu adalah cari jawaban yang benar salah kayak gitu ya, atau biasanya dicocokkan kayak gitu ya. Kemudian yang satunya itu adalah jawaban kompleks ya, atau complex answer. Nah, di sini yang sedang kita hadapi nih, ini adalah soal kompleks ya, yaitu yang jawabannya more than one answer, jawabannya lebih dari satu ya. Nah, kita lihat sini, yuk kita menuju ke soal yang di situ tulisannya adalah 16 ya. Ada dialog antara Dian dan Bunny ya. Dian heard Bunny won a storytelling contest. She wants to congratulate him. Dian mengatakan, "Hi Bunny, I heard you won the storytelling contest in FLS 2N. Is that right?" Bunny menjawab, "Yes, that's right." Dian menyampaikan ucapannya kembali, "Wow, you must be happy on your winning. I'm sure you practice hard for that. Bla 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 bla. You deserve it." Kemudian Bunny merespon, "Thank you very much, Dian." Nah, di sini sudah disediakan beberapa pilihan, yaitu nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, dari nomor 1, 2, dan 3 dan 4 itu adalah expression. Ya, tahu ya expression itu apa? Ya, betul sekali. Expression ini adalah ungkapan ya. Nah, kira-kira ungkapan untuk mengisi titik-titik pada ungkapan Dian itu apa ya? Masih ingat ya? Berarti kira-kira kan di sini mau memberikan apa? Mau memberikan ucapan selamat ya. Ambil keywordnya. Keywordnya yang mana? Di situ yang di atas di kata Dian. I heard you won the storytelling contest ya. Berarti apa? Menang di storytelling contest ya. Otomatis kalau menang ya kita harus memberikan ucapan selamat. Nah, kira-kira yang mana? Nomor berapa saja? Betul sekali. Nomor berapa? Ya, nomor 2, kemudian nomor 3, kemudian nomor 4 ya, yaitu dengan kata you can say congratulations, atau please accept my words congratulations, atau kalian juga bisa memberikan ungkapan well done ya. Oke, jadi betul semuanya. So the answer is B. Oke, for the next number, untuk selanjutnya yaitu nomor selanjutnya 17 ya. The following sentence or expression of congratulation. Nah, di situ disediakan pilihan 1, 2, 3, dan 4. Nah, kira-kira apa sih jawabannya? Sudah tahu dong ya. Tadi untuk expression atau ungkapan selamat itu apa saja? Ya, kira-kira apa ya jawabannya? Oke, bisa untuk dijawab lewat hati ya. Oke, ini untuk PR buat kalian semuanya, silakan di komen di kolom komentar ya. Oke, for the next. Nah, untuk soal selanjutnya kita lihat di situ ada Anton dan Budi. Ya. Anton mengatakan, "Do you think COVID-19 will end soon?" Budi akan merespon apa ya kira-kira? Nah, di situ sudah disediakan beberapa pilihan untuk merespon ungkapan dari Anton, ya. Oke, pilihan yang pertama itu adalah let's hope so.
Let's hope so. I hope not. Kemudian, how they will do so to reduce the spread of the virus. Kemudian number 4, hopefully it will end soon. It depends on us. Nah, kira-kira yang mana ya jawabannya? Caranya, kalau misalnya kalian sudah mengetahui salah satu atau salah dua dari pilihan tersebut, silahkan dianalisis di optionnya atau di ABCD-nya. Misalnya nih, number one kira-kira betul atau salah? Ya. Nah, yang it's impossible itu adalah yang nomor 2. Ya. Masa sih kita pingin COVID itu berlalu tetapi respon kita tuh semoga tidak. Nah, kan tidak mungkin ya. Berarti yang ada nomor 2-nya itu silakan dieliminasi atau dibuang. Nah, di sini yang ada nomor 2-nya itu adalah nomor yang C dan D. Ya. Oke, berarti secara otomatis yang betul itu yang mana? Yang betul adalah nomor 1, 3, dan 4. Ya. Oke, nah untuk yang B gimana? Kok ini sebenarnya sama kayak gitu ya? Oke, silakan bisa mengisi jawaban yang A atau yang B. Ya. Oke, nah ini jawabannya. Intinya yang nomor 1, kemudian nomor 3, kemudian nomor 4. Oke, we are going here. Kita menuju ke nomor selanjutnya. Fanny is going to join storytelling competition. Desi hopes that he will win. Fanny mengatakan, Desi, wish me luck. I will take part in the storytelling competition. Desi menanggapi Fanny, sure, good luck. Nah, kira-kira apa ya untuk mengisi titik-titik yang ada pada perkataan Desi? Seperti biasa di situ disediakan beberapa pilihan ya untuk mengisinya. Yang pertama adalah thank you very much. Kemudian yang kedua, I hope you will be the champion. Yang ketiga, I'm sorry. Yang keempat, I hope you will win the competition. Nah, seperti biasa, kalau misalnya kalian sudah mengetahui salah satu atau salah dua atau beberapa dari pilihan ada yang salah nih, berarti silahkan dicari. Kalau misalnya di sini dari nomor 1, 2, 3, dan 4 yang saya tahu yang nomor 1 itu salah. Kalau misalnya seperti itu, silakan yang ada nomor 1-nya dieliminasi, kayak gitu. Otomatis B sama C ya, itu bukan pilihannya, ya. Nah, kalau misalnya sudah mengetahui B sama C bukan pilihan atau bukan jawabannya, otomatis jawaban pilihan di antara yang benar itu adalah yang A atau D, ya. Nah, untuk yang A nomor 2 dan 4. 2, I hope you will be the champion. Nah, ini betul make sense ya. Nah, masuk akal juga ya di sini ya. Kemudian selanjutnya yang nomor 4, kita lihat nomor 4 ya. I hope you will win the competition. Wah, ini juga benar. Kenapa? Karena di sini mendoakan. Ingat ya, hope itu berarti harapan, ya. Oke, jadi sudah terlihat sekali jawabannya ya. Yaitu yang betul adalah nomor 2, nomor 4. So, the best answer is A, number 2 and number 4. Ya, yang nomor 2 dan nomor 4. Baik, saya kira cukup sekian video kali ini, yaitu pembahasan soal tentang congratulation, agreement, and disagreement. Jika ada materi atau pembahasan yang kurang paham, kalian bisa WA saya ya. Okay, I think enough for today. Keep your chin up. You can do the final exam. Amin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.